Ini kerjanya luar biasa, datangin door to door, ketuk pintu, terus mengurus hal-hal yang kecil semuanya. Tapi dengan adanya mungkin income yang tetap yang didapat oleh RT. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masih di talk show kita pagi hari ini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Nih Pak Haji Sukri di sini juga sudah bertambah narasumber kita. Yang tadi saya bilang ada beberapa RT yang mau datang ya. Ini udah ada RT-nya ya, 2 orang ya. Ya, siap. Bukan Pak Haji. Jadi di sini sudah ada Mas Krisna Gali dan juga ada Mas Krisna Gali selaku pelaku kreatif ekonomi juga ya, ekonomi kreatif. CEO Onyx Radio juga, dan juga ada Mas Rere selaku pekerja seni Kota Balikpapan juga nih. Silakan mungkin narasumber kita yang datang mau menyapa Pak Haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Ya, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Bapaknya diberi kesembuhan cepat Pak ya. Amin, terima kasih. Amin. Oke. Dan juga pastinya pagi ini kita udah lewatin 2 sesi, Mas Krisna, Mas Rere dan juga Bang Maulid. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang juga sudah disiapkan untuk Pak Haji Sukri Wahid. Beliau dari Komisi 2 bidang ekonomi juga. Beliau menyampaikan juga tadi bantuan langsung tunai berubah menjadi BST, bantuan sosial tunai yang disampaikan atau diberikan langsung oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Tapi belakangan ini yang kita lihat mungkin tidak tepat sasaran. Beberapa data yang kita buka, data yang dipakai seperti yang disampaikan Pak Haji juga, data yang dipakai adalah data 2014, belum ke-update sampai dengan sekarang 2020, jangka waktu yang cukup panjang, 6 tahun lamanya. Gak tahu nih masalahnya di mana, apa mungkin warga malas menyetor kakak atau mungkin dari RT-nya tidak jalan untuk melihat warga langsung nih. Kalau dari Mas Krisna sendiri apa yang mau disampaikan pagi ini? Silakan Mas. Ya, jadi kalau kita ngelihat di lapangan sih memang kita melihatnya dari struktur pemerintah kota sendiri sudah benar mungkin menurut saya ya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, saya diskusi dengan beberapa teman-teman di lapangan kayak RT, kemudian langsung penerima juga. Mereka sebenarnya secara pribadi sudah menyerahkan itu kepada RT, tapi kadang-kadang RT juga yang menyerahkan itu dilempar lagi ke lurahan. Ya. Jadi faktor-faktor X di bawah itu yang sebenarnya memang harus punya kontrol sendiri mungkin ya. Apakah itu dari tadi bilang Pak Sukri dari LPM, kemudian dari PSM, ada juga sebenarnya sektor Karang Taruna. Ya. Yang semua sektor itu sebenarnya bisa kita gerakan, semua bagian-bagian di bawah pemerintah, organisasi-organisasi di bawah pemerintah itu yang lebih aktif lagi sebenarnya. Jangan ini yang saya lihat ya, yang saya lihat itu malah ada satu kasus karena dia tidak suka RT itu dengan satu orang, itu bisa di cancel langsung. Untuk pemerintah kota sendiri sebenarnya sudah memberikan yang saya dapat Bang Maulid ya, karena itu data kan dari bantuan dari nasional dan provinsi yang terakhir nih. Itu yang kita lihat tidak ada fleksibilitas. Tadi bilang Pak Sukri data-data lama yang masih dimasukkan ke dalam sistem sekarang. Padahal sudah tidak valid. Ya. Nah mungkin dari DPRD kota bisa mengusulkan kefleksibelan pemasukan data itu. Jadi data lama itu rata-rata mereka berargumen ini semua dari pusat, kita terima dari pusat. Kelurahan pun mengeluhnya seperti itu sebenarnya ya. Ya. Kita melihat Iya, betul. sektor-sektor pemerintah di kota sendiri sebenarnya sudah ingin gitu loh. Mereka semua dari pemerintah kota ingin semua dapat. Tapi ya itu karena ada sistem yang mereka takut untuk menabrak, akhirnya mereka stuck. Nah ini mungkin yang bisa diperjuangkan oleh DPRD kota, membantu juga wali kota untuk mengajukan hal-hal fleksibilitas sebenarnya. Sistem kita ini kan sistem istilahnya apalagi kita ngomong COVID ini sudah urgent ya. Yes. Kondisi yang sifatnya kalau menurut saya kondisi yang sifatnya bisa mengikuti alur di bawah seperti apa. Kemarin itu juga dari wali kota awal-awal COVID mengatakan data yang masuk
sekian ribu lah. Ya. Ternyata dicek ulang sudah nggak valid gitu, dan itu mungkin bantuan BST dari pemerintah kota langsung ya, makanya bisa diambil keputusan langsung oleh pemerintah dan anggota dewan. Kalau sekarang ini masalahnya data ini adalah data pusat dan provinsi, yang mereka begitu saklek dengan apa yang mereka beri, ya itu kalian harus sampaikan sudah. Sedangkan dari pusat Pak Jokowi juga mengatakan segera diberi. Silakan tanya ke RT-RT. Menurut saya Pak Jokowi terlalu jauh untuk ngurusin RT. Jangan juga terlalu jauh Pak. Jadi maksud saya ya percayakan dengan lokal gitu loh, pemerintah daerah, siapapun yang terlibat, DPRD, pemerintah sendiri. Jadi percayakan dengan mereka, jangan terlalu kaku lah. Itu sih, itu akhirnya jujur saja Bang Maulid, kalau saya lihat kenapa orang membludak di kecamatan, di DOM, karena mereka sudah hilang trust, Ya. hilang kepercayaan. Nanti saya nggak dapet. Dan uang itu yang akhirnya memanggil gitu loh. Walaupun dengan beras pun mereka tetap datang kok. Tetap datang tanpa Tetap memperdulikan datang. lagi protokol kesehatan. Ini kondisi-kondisi ini yang ya pemerintah kota, DPRD kota itu sudah saya lihat sudah maksimal, tapi terbentur dengan mungkin aturan ya Pak Sukri ya, aturan antara pusat dengan daerah yang mungkin jadi sebuah halangan Pak Sukri ya. Ya, Ya itu sih gak lebih ke fleksibilitas kita, dan masyarakat kita harus trust. Masyarakat juga harus paham pemerintah, DPRD udah setengah mati ini gak. Ya. Jujur saya ngelihatnya udah kerja berat banget ini dengan kondisi seperti ini. Dan jangan sampai ini menjadi satu blunder lagi untuk kita di lokal. Padahal ini semua ada di keputusan pusat, kebijakan dan keputusannya dari provinsi dan pusat. Gitu. Jangan sampai bapak-bapak kita di DPRD dan pemerintah itu selalu disalahkan oleh masyarakat paling bawah. Betul. Padahal ada satu sistem yang mereka belum paham bagaimana. Nah, itu juga menjadi tugas tambahan lagi untuk kelurahan dan kecamatan untuk memberi edukasi yang real. Karena trustnya sekarang masyarakat mungkin ya saya melihat masyarakat itu kecil. Karena itu kebutuhan uang tadi memanggil beras siap direbus, Iya. di Beras tanah, siap dimasak ya. Uang siap dipakai untuk kebutuhan hari-hari ini. Ya, apalagi sekarang mendekati Lebaran Idul Adha. Haji. Gitu. Itu sih Pak Sukri, itu saya melihatnya dari situ Bang Maulid. ya, Seperti itu. Oke, silakan Pak Haji mungkin menanggapi. ya, benar sekali. Jadi memang satu persoalan terbesar yang kita alami adalah tentang validasi data. Bahwa kemampuan untuk kita validasi data per tahun itu kan diatur oleh Undang-Undang Pengentasan Bagi Kemiskinan. Pusat itu tidak punya otoritas terkait dengan pemberian bantuan langsung ke masyarakat, kecuali berdasarkan daftar yang diajukan oleh pemerintah kota. Nah, persoalannya adalah sistem data nasional itu dengan satu aplikasi server yang kemarin kami komplain itu adalah bagaimana mungkin 570 kabupaten kota yang setiap tahun punya mekanisme dari bawah lewat Karang Taruna, PSM, KASI, Kesosnya, RT-nya yang selalu mengupdate terus tidak bisa mengakses data nasional itu. Nah, karena itu sebenarnya kesempatan COVID ini mari kita validasi kembali. Bahkan dalam amanat undang-undang itu disebutkan untuk penetapan nama di RT itu berdasarkan musrembang tanda petik RT. Di situ hadir Kapitnasnya, kelurahannya, hadir PSM-nya, Karang Tarunanya, LPM-nya, tokoh-tokoh, dan tetapkan di RT kita ini berapa yang kena dampak atau ini adalah prasejahtera atau PKH. 10 validasi naik ke kota, sampai kecamatan, sampai kota, dan akhirnya di data kota. Dan itu yang kemudian kita ajukan kembali setiap tahun. Nah, kemudian kami tanyakan ke Kementerian Sosial. Mereka katakan, Pak, data itu kami buka kok setiap saat kita kasih password per daerah untuk input masing-masing. Walaupun kami tidak buka selalu, tapi ada timingnya kami akan buka dan silakan perbaharui. Itu kami konsultasikan 1 minggu lalu di Jakarta, langsung saya pimpin ke Kementerian Sosial dan kami sudah dapat hasil jawabannya. Dan insya Allah minggu depan kami akan RDP kembali dengan Dinas Sosial yang merasa data mereka yang diterima sekarang ini data 2014 yang tidak pernah diupdate. Nah, kita ingin tahu ini kira-kira miskomunikasinya di mana. Pusat bilang kami sudah kasih password dan silakan validasi sendiri. Ya. Kemudian
dari pemerintah kota mengatakan kami sudah store tapi tidak pernah ada validasi. Nah, ini satu. Yang kedua, tadi itu yang kita lihat memang perlu pembenahan secara kolektif tentang kinerja RT kita, kemudian Pak Lurah yang harus aktif untuk mediasi seluruh persoalan di RT. Nah, menurut saya jadikanlah kesempatan COVID ini untuk memvalidasi warga kita yang kena tadinya PKH cuma 11.300 sekian. Saya yakin ini akan disisir lebih tinggi lagi. Kenapa? Yang kena dampak ekonominya lebih besar lagi. Buktinya apa? Kita membuka data dari RT kemarin di gelombang pertama kedua akhirnya sampai 68.000 yang menurut masukan RT bahwa ini kena dampak gitu. Nah, itu harus kita buat kriterianya lagi lebih lanjut. Oke, baik Pak Haji. Oke, selanjutnya ke Bang Maulid sendiri nih. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, berarti kalau kita bicara untuk data, validasi segala macam, berarti kita menuju ke RT nih berarti Bang Maulid nih. Melihat masyarakat juga katanya Mas Krisna tadi, Mas Gali, bahwa ada beberapa masyarakat dan mungkin bisa menjadi ini sudah menjadi kita semua bahwa kurang kepercayaan kepada menimbulkan kurang kepercayaan kepada pemerintah dengan dana bantuan yang diberikan. Kalau tadi Bang Maulid bilang kenapa nggak kasih RT biar RT yang ambil, sedangkan masyarakat sendiri merasa tidak percaya dengan RT-nya sendiri gitu. Kalau kita nggak ke sana Mas, RT yang ngambil aja kita nggak dikasih, apalagi kita yang ke sana belum tentu Mas gitu. Makanya kita mesti berjuang sendiri nih gitu. Nah kalau Bang Maulid melihat sendiri nih polemik di masyarakat dengan RT itu yang paling mendasar apa sih sebenarnya? Ya itulah saya bilang tadi bagaimana RT itu bisa mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat yang dipimpinnya. Karena di suatu kampung saya yakin untuk proses pemilihan RT itu luar biasa. Betul. Saya pernah jadi ketua LPM, saya lihat sendiri bagaimana proses pemilihan ketua RT, ada perangkat lurah, babinsa, apa semua ada di situ. Mungkin formula nanti ke depan mungkin ada lembar komitmen yang ditandatangani bersama mungkin dengan masyarakat. Seandainya ada begini, kapan-kapan RT-nya mendapat persoalan karena ketidakpercayaan mungkin secepatnya lah. Tapi ya ingat juga tolong RT dikasih kesejahteraan. Karena kalau RT yang sejahtera saya yakin mereka akan bekerja luar biasa dan menjawab kepercayaan dari masyarakat tuh RT-nya juga sering mobile di kampung dan juga tahu ini yang udah pantas, ini yang ekonominya lagi meningkat. Jadi mereka bisa dengan data-data yang update. Oke, berarti lagi-lagi duit Bang Ya. Maulid ya. Saya rasa itu harus dipikirkan karena juga tadi kita sempat diskusi kan bagaimana masyarakat sudah merasa itu sajalah RT-nya karena mereka malas memilih lagi karena mereka melihat mungkin RT ini kerjanya luar biasa, datangin door to door, ketuk pintu, terus mengurus hal-hal yang kecil semuanya. Tapi dengan adanya mungkin income yang tetap yang didapat oleh RT dan saya yakin juga masyarakat itu tidak pasti memberikan apresiasi juga kalau RT-nya luar biasa ya paling tidak sudah bahasa umum lah. Kalau kamu mau jalan ya paling tidak kami juga ikut bantu. Apakah di Balikpapan sendiri seperti Bang Maulid lihat selaku pemerhati kota sudah adakah RT melakukan penerapan sistem bahwa BLT-nya atau BS-nya sini yang saya ambilkan? Ada yang melakukan penerapan cuman warga nggak mau. Di barat ada. Di barat seperti itu. Di barat itu. ada RT memberikan penawaran tapi warga mau dan tapi Pak Lurah masih mengikuti protap. Oke. Pak Lurahnya masih bilang itu nggak bisa karena itu mereka malah menawarkan karena mereka tahu mobilitas terus ada banyak pekerja di sana yang tidak bisa ke kelurahan atau di suatu gedung untuk menerima BST. RT menawarkan diri tapi sekali lagi bahasa itu yang susah karena Pak Lurah juga takut memberikan kebebasan itu. RT-RT lain juga bilang kenapa saya juga nggak dikasih begitu. Padahal kalau terobosan itu yang saya bilang satu RT, ketua RT bisa mewakili 200 atau sampai 300 kakak kan kita tidak menghindari kerumunan orang banyak dan protap kesehatan itu bisa kita laksanakan. Baik, berarti bisa kembali ke fleksibilitas lagi seperti yang disampaikan Mas Krisna tadi ya. Berarti tidak usah terlalu kaku. Kalau memang itu benar-benar data yang didapat, update data yang terbaru. Kenapa kita mesti merepotkan diri seperti itulah mungkin bahasa sederhananya ya. Karena saya pikir pandemi ini kan kejadian luar biasa. Benar. Jadi kita juga harus berpikirnya luar biasa, menyederhanakan persoalan, jangan kita buat ribet. Ya kenapa ya kalau kita buat ribet nanti saya bilang ada klaster lagi, klaster baru, mungkin klaster
gedung pertemuan RT jadi klaster lagi. Iya benar. Nah, sedangkan bahasanya ketua gugus tugas jangan sampai lah transmisi lokal itu merajalela di Kota Balikpapan. Jangan sampai. Oke. Ya, terima Sedikit kasih. saja Pak Haji menanggapi sebelum kita break tembang berikutnya, sedikit menanggapi penyampaian yang disampaikan dari Bang Maulid selaku pemerhati kota nih. Halo. Halo, iya. Ya, Pak Haji. Ya. Saya betul. Terima kasih masukan tadi itu kan mewakili sebuah gambaran realitas di masyarakat. Memang persoalan RT bagaimana mereka bekerja kemudian dengan pola kerja di saat pandemik ini, saya yakin ritmenya itu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, apalagi ada kepercayaan dari APBD untuk menyalurkan dan ada RT yang takut sampai kemudian datang kepada kami, Pak, saya menolak, saya takut dituduh macam-macam gitu. Akhirnya lepas tanggung jawab, sehingga ada RT yang layak dapat, warganya akhirnya nggak dapat. Nah, sebaliknya ada RT yang kemudian mohon maaf juga dengan bahasa yang otoriter mengatakan sudah saya punya RT harus dapat semua, mau kaya mau miskin dapat semua. Sebagai contoh, Kelurahan Sumberjo dengan Karangrejo itu jumlah penduduknya hampir sama, tapi daftar penerima bantuan yang milik APBD itu 4.000 hampir, yang satu 2.000, yang satu 300, Karangrejonya 4.000, ada sisi 2.000. Wow. Pola masyarakatnya sama, tapi kenapa kok meledak sampai 2.000 data? Nah, cek and recheck memang ada di lapangan juga yang PSM udah yang merupakan orang-orang dekatnya, ayo kasih semua gitu. Ada RT-nya kebetulan background-nya politisi, ya itu beda lagi kan. Sekalian ya. Sekalian ya Pak Haji ya. Ya, jadi lumayan nih. Sekalian gitu. Iya. Ya, jadi ini kan jadi gimana? Itulah yang namanya bias-bias dalam kita belum menemukan sebuah sistem yang betul-betul objektif, adil. Padahal data itu harus lewat musrembang, itu amanat undang-undang fakir miskin loh. Jadi diketok palu yang pimpin itu ketua RT itu berdasarkan mengundang tokoh-tokoh setempat, pemangku tokoh setempat itu menetapkan bahwa di RT kita si A, Ibu A benar boleh didapat, boleh ketok palunya. Ya. Sampai naik ke tingkat kelurahan seperti itu. Bukan tertutup, terbuka, sampaikan terbuka. Jadi tidak boleh tertutup. Oke, baik. Nah, saya pikir kita buat sistem yang terbuka seperti itu. Baik, Pak Haji, nanti kita lanjut lagi di sesi kita berikutnya. Kita masih akan ngobrol lagi, masih berbicara soal bantuan yang diberikan pemerintah oleh masyarakat Kota Balikpapan, khususnya yang kita rasakan hingga saat ini. Jadi pastikan sahabat Onyx juga jangan kemana-mana, kita masih live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga langsung on air di Onyx Radio di Studio 2 Makanja Coffee di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Saya rasa kalau sudah menjadi profesi yang bisa menjadi sandaran hidup dan mendapat kepercayaan, RT itu menjadi orang terhormat juga. Selain jadi anggota DPR yang disebut Dewan yang terhormat, RT juga sangat terhormat. RT yang terhormat ya. Iya. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di Kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi.